Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama dengan saya dalam seri Renungan SKS. Hari ini kita akan membahas tentang topeng rohani. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu yang tetap terus nyata di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur karena firman-Mu terus menegur dan membentuk hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap terus hidup dengan hati yang tulus dan benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini tidak sulit bagi seseorang untuk terlihat rohani. Seseorang bisa aktif melayani, pandai berbicara tentang Tuhan, atau terlihat baik di depan banyak orang. Namun kehidupan yang sebenarnya seringkali berbeda saat tidak ada yang melihatnya. Manusia bisa memakai topeng rohani untuk menutupi dosa, kelemahan, dan kehidupan yang tidak benar. Hal itulah yang mulai terlihat di dalam kehidupan Yehuda. Di luar, ia tetap terlihat sebagai bagian dari keluarga pilihan Allah, tetapi hidup pribadinya mulai jauh dari kehendak Tuhan. Dari bagian ini, saudara, kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar saja, tapi hati dan kehidupan yang sebenarnya. Mari kita membacanya di Kejadian 38 ayat 12 sampai 23. Setelah beberapa lama matilah anak Sua istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditinggalkannyalah pakaian kejandaannya. Ia bertelebung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enam itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda,
Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, hati yang tidak dijaga mudah jatuh dalam dosa, di ayat 12 sampai 18. Setelah istrinya meninggal, Yehuda pergi ke daerah penggunting domba. Di sana ia melihat Tamar yang menyamar dan akhirnya jatuh dalam dosa. Yehuda mengikuti keinginan sesaat tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan, saudara. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menjaga hati dan hidup rohaninya mudah jatuh di dalam pencobaan. Karena itu, saudara, orang percaya perlu hidup dalam kewaspadaan setiap hari. Sebagaimana Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi saudara, dosa sering dimulai dari hati yang tidak dijaga. Dan yang kedua, topeng rohani tidak dapat menyembunyikan keadaan hati seseorang, di ayat 16 sampai 18. Yehuda berasal dari keluarga perjanjian Allah, saudara. Namun identitas rohani itu tidaklah otomatis membuat hidupnya benar di mata Tuhan. Di balik status dan penampilannya, ia sebenarnya sedang hidup di dalam dosa. Hal ini menolong kita untuk mengerti bahwa kehidupan rohani itu bukan soal penampilan luar, tetapi tentang hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengan demikian, saudara, Tuhan tidak tertipu oleh penampilan rohani manusia. Hal yang ketiga, dosa yang disembunyikan akhirnya akan terbongkar juga, di ayat 19 sampai 23. Setelah semuanya itu terjadi, Tamar kembali seperti biasa dan Yehuda mencoba menutupi perbuatannya. Namun saudara, dosa tidak dapat disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran itu akan muncul seperti terang. Ingatlah saudara, kita dipanggil hidup di dalam terang dan pertobatan sejati di dalam Kristus. Lukas 8 ayat 17 berkata, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, jadi apa yang ditutupi manusia tetap saja terlihat di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, hari ini banyak orang yang fokus menjaga image rohani, tetapi lupa menjaga hati. Jangan hanya terlihat baik di depan manusia, tetapi belajarlah hidup benar di hadapan Tuhan. Jika ada dosa atau kompromi di dalam hidup, janganlah ditutupi terus-menerus. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak mencari penampilan rohani, tetapi hati yang tulus dan mau diubahkan. Lebih baik jujur di hadapan Tuhan, saudara, daripada terlihat rohani di depan manusia, tetapi sesungguhnya adalah sedang mengenakan topeng. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan pribadi saya sama dengan yang terlihat di luar? Apakah ada dosa yang sedang saya sembunyikan? Dan apakah saya sungguh hidup takut akan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Tuhan jika sering lebih sibuk menjaga penampilan
daripada menjaga hati. Tolong kami untuk hidup dengan tulus dan benar di hadapan-Mu. Ajarlah kami Bapa untuk hidup dalam pertobatan sejati dan berjalan di dalam terang Kristus. Berkati saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan juga dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang tulus, hidup yang benar di hadapan Allah dan sesama, dan langkah yang tetap berjalan di dalam terang kasih Kristus bagi saudara dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau pelayanan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS selanjutnya. Shalom.